أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Samudra Kreatif akan menghadirkan 8 teladan Rasulullah SAW saat berpuasa. Namun sebelumnya, kami minta support dan dukungan Anda terhadap channel kami dengan mensubscribe channel YouTube kami Samudra Kreatif dan menekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video-video terbaru dari Samudra Kreatif Channel. 8 teladan Rasulullah SAW saat berpuasa oleh almarhum Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Puasa yang benar dan membawa pada derajat takwa adalah puasa yang mencontoh Rasulullah SAW. Ketahuilah, puasa ala Rasulullah SAW tidak semata persoalan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menghidupkan amal-amal syiar Ramadan. Mumpung masih di awal-awal Ramadan, ada baiknya kita melihat lagi bagaimana Rasulullah SAW berpuasa dan mengisi hari-hari beliau pada bulan Ramadan. Pertama, memantapkan niat. Nabi Muhammad SAW mengawali puasa dengan niat pada malam hari, seraya berdoa supaya dikuatkan dalam niat dan beramalnya. Jika puasa sunnah semisal Senin atau Kamis boleh berniat pada pagi harinya, maka puasa Ramadan niatnya harus dilakukan pada malam harinya. Barang siapa yang tak berniat sebelum fajar untuk puasa, maka tak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi. Kedua, sahur. Semua sahur adalah barokah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walaupun di antara kalian hanya meneguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Munziri. Ketiga, cepat berbuka, yaitu sebelum sholat maghrib, meskipun hanya dengan seteguk air. Dalam hadis dikatakan, 3 perkara yang merupakan akhlak para nabi, yaitu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Hadis riwayat At-Tabrani. Sebaiknya berbuka dengan kurma. Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah atau rutab. Jika tidak ada rutab, dengan kurma kering atau tamar. Jika tidak ada tamar, maka minum dengan 1 tegukan air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim, Ibnu Sunni, Nasai, Daruqutni, dan lainnya. Dalam berbuka dengan kurma, sebaiknya dengan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, atau 5 biji. Jika tidak, apa saja yang ada. Keempat, banyaklah berdoa terutama pada waktu menjelang berbuka, karena termasuk di antara salah satu doa yang mustajab. Salah satu doa yang biasa dipanjatkan Nabi SAW menjelang berbuka, Zahabaz zoma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang dahaga dan basah urat-urat dan telah ditetapkan pahala insya Allah.
Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi, Hakim, Ibnu Sunni, Nasai, Daruqutni. Kelima, memberi makan orang yang berbuka. Barang siapa yang memberi buka orang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Keenam, banyak beribadah pada malam Ramadan. Barang siapa sholat pada malam-malam Ramadan dengan imam dan mengharapkan keridoannya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, banyak sedekah dan tadarus Al-Quran. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih besar kedermawanannya pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril biasanya menemuinya setiap malam Ramadan, lalu tadarus Al-Quran dengan beliau. Sungguh, Rasulullah SAW ketika ditemui Jibril menjadi orang yang lebih murah hati dalam kebaikan sehingga lebih banyak memberi, seperti tiupan angin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, memperbanyak istighfar pada malam terakhir Ramadan. Sobat kreatif, semoga Ramadan yang baru saja kita masuki ini bernilai lebih dalam beruswah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW.